Tahu. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Dini bermaksud ke sini untuk menanya beberapa hal ke Bapak sebagai ketua komplek di lingkungan Wahana Permai, di mana hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari komunikasi di program Indonesia Mengajar. Apakah Bapak sudah siap, Pak? Tidak. Nggak apa-apa, Pak. Kita santai-santai saja, nggak apa-apa, Pak. Siap. Bapak kalau nggak siap, saya pulang nih, Pak. Ya silakan ini. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya Dini Septiani, tinggal di Blok B nomor 25. Mungkin itu perkenalan dari saya, Pak. Saya mohon izin untuk perkenalan dari Bapak. Waktu dan sempat, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lewin Andri, kebetulan diberi amanah sebagai ketua komplek Wahana Permai Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Usia 58 tahun, punya anak 3, istri 1. Ya, pekerjaan ya? Ya, pekerjaan Bapak sekarang? Pekerjaan sekarang ya hampir purna bakti, ya kan? 58 tahun, kurang 1 bulan, ya kan? Di pemerintah daerah Kabupaten Solo. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Mungkin ini agak menyinggung sedikit tentang data-data dari komplek Intra Wahana, Pak. Sekarang ini di komplek Intra Wahana jumlah kakak masyarakat yang tinggal di sini itu kira-kira berapa, Pak? Lebih kurang 70 kepala keluarga. Lebih kurang 70 kepala keluarga. Dengan dominan masyarakat di sini, pekerjaan dominan masyarakat di sini itu apa, Pak? Dominannya mungkin, tapi tidak terlalu dominan ya. Pegawai negeri sipil dan pedagang, ya kan? Itu barangkali warga yang berdomisili di Wahana Permai. Baik, Pak. Untuk komplek Intra Wahana, apakah anak-anak pelajar masih banyak di komplek ini atau sudah istilahnya yang masih usia sekolah? Masih usia sekolah ya. Masih usia sekolah ya, karena keragaman dari warga, ya, ada yang masih warga baru, maksudnya usia 30 sampai 40, kemudian usia yang lewat dari itu. Jadi sebagian warga ya ada di antara warga yang masih bersekolah dan juga sebagai mahasiswa ya. Oke. Seperti yang saya tanyakan tadi, Pak, istilahnya di sini dominan masyarakat, orang tua anak peserta didik itu banyak yang pegawai atau bekerja di luar gitu, sebagai pedagang. Menurut Bapak, ini mungkin saya agak menyinggung tentang pendidikan, Pak. Menurut Bapak, peran orang tua dalam lingkungan pendidikan itu seberapa penting, Pak? Jadi warga Wahana Permai ya menganggap pendidikan itu adalah hal yang sangat penting, karena tidak ada di antara warga yang melarang anaknya untuk sekolah. Jadi semua warga pasti menyuruh anaknya untuk sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi
bagaimanapun caranya, walaupun ya ASN mungkin gajinya sudah dipatok per bulan kan gitu, yang lainnya mungkin eh, tidak seperti PNS, tapi semua warga baik dari kalangan yang ekonomi menengah, kita kan rata-rata menengah ke bawah di sini kan, nggak ada yang kelas atas di mana, semuanya menginginkan anaknya tamat perguruan tinggi gitu. Berarti masyarakat, istilahnya masyarakat Intrawahana sudah melek dengan pendidikan ya Pak. Iya, menganggap pendidikan itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakatnya. Iya, Pak. Jadi saya lanjut ke pertanyaan Pak. Menurut Bapak, bagaimana membentuk karakter peserta didik saat ini Pak, di tengah sistem pembelajaran yang kalau di saya dulu mungkin pendidik lebih keras kepada peserta didik. Jawab ya, si Hendriwandi ini ngajak apa tuh? Istilahnya lebih disiplin, kedisiplinan pendidik yang akhirnya membentuk karakter anak-anak gitu Pak. Dibanding yang sekarang itu, apakah ada perbedaan dengan yang zaman dulu atau bagaimana Pak? Iya, di saat sekarang ya kita menyadari bahwa pembentukan karakter manusia itu ada 3 bagian kan gitu, di rumah, ya kan, di masyarakat, dan di sekolah. Pada saat ini ada yang sangat berpengaruh. Mungkin pada saat ini ada tambahan lagi. Pembentukan karakter manusia itu dibentuk dari selain dari yang 3 tadi, ditambah dengan alat ciptaan manusia itu sendiri, seperti mungkin handphone, ini kan, dan permainan baru yang sekarang ya sekali-sekali booming di tengah-tengah masyarakat. Contohnya lato-lato itu. Oh iya Pak. Ini kan. Jadi yang jelas pembentukan karakter itu memang pertama sekali seharusnya itu dibentuk di rumah tangga terlebih dahulu. Jadi bagaimana di rumah itu anak-anak kita itu dididik dengan aturan-aturan yang jelas. Artinya begini, kan di saat kita mengatakan ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak, itu harus ada dulu untuk anak-anak kita. Walaupun anak itu dalam masa perkembangan, kita harus bisa mengatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh kalau memang tidak boleh. Contoh, kita melarang anak kita, umpamanya anak-anak usia 6 tahun itu, umpamanya jam 9 harus tidur umpamanya. Makanya jam 9 itu anak-anak kita itu diharapkan memang sudah tidur. Apapun alasannya, anak-anak kita itu tidak boleh untuk tidak tidur. Atau habis maghrib itu anak kita itu kita suruh mengaji sampai umpamanya jam 9, atau belajar atau mengaji sampai jam 9. Jadi anak kita itu tidak dibiarkan berkegiatan lain selain dari ngaji dan belajar. Nah, itu dalam rangka membentuk disiplin anak kita. Kemudian karakter juga barangkali ya tentu dimulai dari keteladanan orang tua itu. Kalau dibicarakan saja, disampaikan saja, namanya bahasa-bahasa yang tidak baik, kita melarang anak berbahasa tidak baik, sementara kita berbahasa tidak baik, itu juga tidak akan membantu anak untuk berbuat baik, berbahasa yang baik. Termasuk bersikap, mungkin bersikap yang pertama, bagaimana orang tuanya ya